Udah, wilayahnya masing-masing hidup damai berdampingan. Ya sama Mesir kan bisa damai, sama Jordan kan bisa damai. Kenapa sama Palestina nggak bisa? Harusnya kan berpikir begitu. Yang kasihannya begitu, ya. Karena Palestina itu dari dulu terkesan seperti dijajah. Maka hal ini sebenarnya dibolehkan kita membela diri apabila kita sudah terpaksa. Kemudian beliau menjelaskan lagi, wali anna soil zalim, karena penyerang itu dianggap zalim dan orang yang zalim menganiaya dan orang yang dianiaya boleh membunuh. Dan karena boleh membunuh, dia tidak wajib menanggung akibat membunuh itu. Ya, karena dia dibolehkan, bukan haram. Kecuali haram. Maka dalam Islam itu ada prinsip. Prinsip apa? Islam itu punya prinsip damai. Islam itu berasal dari kata salima. Iman itu berasal dari kata amanah, artinya selamat damai. Nah, selama kita tidak diperangi, umat Islam itu haram memerangi orang non-Islam. Haram. Kenapa haram? Ya, karena mereka hidup damai. Sampai-sampai Nabi mengatakan kan, man qatala mu'ahad, barang siapa yang membunuh orang non-Islam yang terikat perjanjian damai, orang non-Islam tapi terikat perjanjian damai, siapa yang membunuhnya, maka kata Nabi, lam yarih raihatal jannah, mereka tidak akan diizinkan mencium bau surga. Walaupun wangi surga itu bisa dicium 40 tahun perjalanan. Ini menunjukkan kemarahan Nabi kita menciptakan perkelahian, termasuk pertengkaran dan pembunuhan apalagi. Tapi kalau kita diserang, dijalimi, maka kita dibolehkan membela diri. Itu prinsip Islam, ya. Jadi harus kita pahami dari dasar bahwa Islam itu sesuai dengan namanya menginginkan rahmat kasih sayang untuk keselamatan. Apabila wajib membela diri, apabila si penyerang seorang muslim yang bertanggung jawab mukallaf. Apakah wajib membela diri apabila si penyerang seorang muslim yang bertanggung jawab? Ada yang mengatakan wajib sesuai dengan firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Sebahagian juga mengatakan wajib, walaupun yang menyerang itu orang Islam, orang muslim yang bertanggung jawab. Ya. Berdasarkan ayat, jangan kau jatuhkan, biarkan dirimu hancur ke dalam kebinasaan. Juga seperti wajib atas orang yang terpaksa menghidupi dirinya dengan makan. Pula dikiaskan dengan wajibnya kita mencari nafkah. Dan qaul yang rajih sebenarnya tidak wajib. Tapi qaul yang lebih utama sebenarnya tak apalah wajib membela diri. Tapi boleh tunduk. Karena Nabi SAW bersabda. Ini disebutkan Nabi. Nah, inilah kita harus memahami banyak hadis. Dalam sebuah hadis panjang Nabi dijelaskan, lamma wasafa ma yakunu minal fitan faqala Hudzaifah radhiyallahu anhu innahu law adarakani dzalikaz zaman. Tatkala beliau menerangkan cobaan-cobaan fitnah yang akan terjadi pada akhir zaman, Hudzaifah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jikalau aku menjumpai masa fitnah itu, apakah yang harus aku lakukan?" Maka beliau menjawab, "Masuklah ke dalam rumahmu, biarlah namamu tidak dikenal." Hudzaifah berkata, "Apa pendapat Tuhan jika aku masuk ke dalam rumahku?" Beliau berkata, "Apabila engkau takut akan kilatan pedang, tutupilah wajahmu dan jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh dan jangan jadi hamba yang membunuh." Nah, ini kalau terjadi fitnah. Jadi terjadi fitnah sesama umat Islam, saling bunuh-bunuhan seperti perang Siffin, perang Jamal, itu Nabi sudah membahasakan dari awal. Orang yang terbunuh itu lebih utama daripada yang membunuh. Itu karena mereka kena fitnah. Yang terbunuh lebih utama. Lebih baik kita mengalah. Karena umat Islam sedang kena fitnah. Daripada kita membunuh orang beriman, bagus kita yang terbunuh gitu. Jadi kita tidak berdosa. Ini kalau konteksnya umat Islam itu terfitnah, diadu domba. Ya. Itu hati-hati. Begitulah umat Islam itu kan. Fikihnya. Dalam lafaz lain berbunyi wakun khairan bani Adam. Jadilah engkau orang yang terbaik dari kedua anak Adam. Siapa yang terbaik? Yang terbunuh tadi. Ya. Laim basatta ilaika ilayya yadaka. Ini dalil ayat Qur'annya. Ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah rabbul alamin. Ini bahasa Qabil, bahasa Habil terhadap Qabil kan, anak Nabi Adam yang dua-duanya, satu membunuh saudaranya, satu lagi enggak membunuh saudaranya.
Sampai-sampai dia bilang, sesungguhnya kalau kau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku sesekali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Dia nggak mau bunuh. Sekiranya kau bunuh aku tidak akan ngelawan. Aku tidak akan membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini ketika berhadapan kepada orang-orang beriman, sesama orang beriman gitu kan. Ini kan anak Nabi Adam dua-duanya beriman, cuma satu fasik karena kecemburuannya. Yang satu menahan diri, nggak membunuh saudaranya. Yang satu lagi dia menghalalkan segala cara. Maka orang yang terbunuh ini Habil lebih utama dari Qabil kan. Dan Qabil ini termasuk orang yang tidak diterima korbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, benarlah Utsman, kata beliau, melarang hamba-hamba sahayanya yang berjumlah 400 orang dengan berkata, barang siapa melemparkan senjatanya, dia merdeka. Siapa dianggap merdeka, artinya hamba sahaya beliau kalau melawan, maka dianggap dia sudah merdeka. Dan dia dianggap satu hal menjadi dosa baginya kan. Kemudian beliau perkuat lagi dengan sebuah hadis Nabi SAW, inna baina yadai sa'ah pitanan kakita'il lail al-muzlim. Ini hadis penguat. Sesungguhnya menjelang hari kiamat, kata Rasul, akan terjadi cobaan pindah-pindah yang banyak seperti potongan malam gelap. Pagi-pagi laki-laki itu masih seorang mukmin, sore udah jadi kafir. Pagi-pagi mukmin, sore jadi kafir. Pada waktu itu orang yang duduk lebih baik daripada berdiri. Nah, ini kok sudah terjadi fitnah antar umat Islam. Orang duduk lebih baik daripada berdiri. Yang berdiri lebih baik pada berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada berlari. Oleh sebab itu patahkanlah anak panahmu, putuskan tali-tali busurmu, dan pukullah pedang-pedangmu pada batu. Karena terjadi fitnah pada orang-orang soleh, umat Islam diadu domba. Ya. Kalau sudah umat Islam diadu domba, para ulama saling serang, saling caci maki, maka kita disuruh diam. Ini maksudnya ya. Coba dipahami bagus-bagus. Jadi pada saat terjadi fitnah, sesama ulama-ulama besar kita saling perang satu sama lainnya, maka kita lebih baik diam, patahkan pedang, diam di rumah, tak usah ikut-ikutan. Karena ini mereka terfitnah namanya. Maka hendaklah kamu, kemudian kalau cobaan itu dimasukkan ke dalam rumah salah seorang kamu, hendaklah kamu menjadi orang yang terbaik dari dua anak Adam. Hendaklah kalian, ya udahlah, gak usah bunuh, kalau dibunuh ya sudah. Makanya Hasan Husain itu kan termasuk orang yang terbunuh. Mereka tidak membunuh gitu kan. Terbunuh, dikepung, terbunuh, syahid. Dan orang yang terbunuh itu kena menahan diri, itu termasuk dianggap Hasan Husain ini termasuk pemuda ya, pemimpin pemuda di sorga. Termasuk Utsman bin Affan ketika di Domul Khawarij, Ali sudah siap-siap bawa pasukan sama Abu Hurairah. Ya Utsman, perintahkan, kalau kau perintahkan kami serang, ini kami habisi yang demo ini di luar ini katanya. Ngancammu aja nih. Jangan hai Ali, mereka hanya menginginkan darahku, tidak menginginkan umat Islam lainnya. Aku tidak mau umat Islam saling menumpahkan darah. Sampai beberapa hari dikasih limit, maka Utsman tetap tidak mau menyerang mereka sampai mereka masuk ke dalam rumah, sehingga Utsman bin Affan itu digorok mereka dan beliau wafat syahid dan darahnya tercempung ke dalam Al-Quran. Maka kata ulama, Al-Quran yang tengah itu yang dibuat Utsman, Mushaf Utsman itu ditulis huruf merah, wal yatalattob. Nah, itu untuk mengenang darah Utsman yang tertumpah ke Quran yang dibacanya ya, saat baca Quran. Masyiral muslimin, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah prinsip orang-orang soleh. Apabila terjadi fitnah, mereka lebih suka menahan diri daripada menjadi orang yang membunuh. Karena yang membunuh itu pasti berdosa, ada dosanya. Sedangkan orang yang terbunuh kena diam, dia tidak berdosa gitu, bebas dari hukuman. Itu sebenarnya yang harus kita pahami dari fikih ini. Dia lebih detail dia kan.
Diriwayatkan Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dia berkata hadis ini hasan, sedangkan Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Kata Syekh Taqiyuddin bin Daqiqil Aid dalam Al-Iqtirah, hadis tersebut harus memakai syarat Imam Bukhari, dan membunuh itu berada dengan orang yang terpaksa, sebab membunuh mengandung hal yang berkenan dengan mati syahid. Jadi membunuh itu kalau kita terpaksa, berbeda dengan meninggalkan makan. Wallahu alam. Kalau hartanya menjadi sasaran penganiayaan sekalipun sedikit seperti 1 dirham, maka boleh membelanya. Ini pendapat lain, disarahkan lagi, dijelaskan. Kalau kita membela harta kita atau agama kita, boleh kita membelanya. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis lain, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Barang siapa yang mati membela hartanya, membela agamanya, maka dia mati dalam golongan mati syahid. Jadi sebenarnya kalau harta kita dirampok, kalau apa kita terancam jiwa kita, boleh sebenarnya ngelawan. Boleh. Ya. Ini konteksnya berbeda, kita dirampok kan. Kalau yang tadi terjadi fitnah, nah ini harus kita kita lihat benang merahnya gitu ya. Supaya jangan terjadi kesalahpahaman ini. Karena ini termasuk hal yang paling halus bahasanya. Dan ia boleh membiarkan karena tidak mengapa membolehkannya. Boleh juga membiarkannya karena tidak mengapa membolehkannya. Benar kalau harta itu berupa binatang dan menjadi sasaran perusakan. Wajib membela diri karena membela kehormatan nyawa. Kata Al-Baghawi, wajib membela selama tidak membahayakan dirinya. Wallahu a'lam. Jadi kalau memang kita masih bahasanya ya bisa jadi kita masih lebih sayang nyawa kita daripada harta. Ketika begal mengatakan nyawa atau harta katanya, kita nggak bisa ngelawan, lemah. Udah kasih ada harta kita pergi, nggak apa-apa, boleh juga. Ya. Kenapa? Ya karena kan kita masih mau hidup, harta bisa dicari, nyawa nggak bisa cari kan begitu. Boleh kita ngalah, biarin aja, dia tetap berdosa. Tapi kalau kita ngelawan, boleh juga ngelawan gitu, bertahap tadi yang jelaskan tadi gitu ya. Ini fikih Islamnya begitu. Kalau si perampok bermaksud menganiaya perempuan di rumah tangganya, seperti istrinya, hamba saya, perempuannya dan anaknya dan sebagainya dengan membunuh, atau untuk dapat berbuat keji seperti memperkosa istrinya, sebagaimana dikatakan Al-Muwardi, wajib membela mereka, sebab haram membolehkan perbuatan tersebut karena pembelaan adalah hak yang harus diberikan kepada orang lain. Ya, kalau sudah terlibat anak istri kita, ya, perbuatan keji dibunuh dan seterusnya, maka kita wajib bela. Malah wajib menurut pemahaman Imam Mawardi. Jadi wajib kita bela. Setelah diceritakan bahwa seorang perempuan keluar mencari kayu bakar, kemudian diikuti seorang laki-laki yang mengajaknya berbuat dosa, maka perempuan itu pun melempar laki-laki itu dengan batu, lalu ia membunuhnya. Kemudian peristiwa itu dihadapkan kepada Umar, kata Umar, dibunuh Allah katanya. Laki-laki itu dibunuh Allah itu katanya. Padahal perempuan itu yang ngelawan kan. Dan Allah tidak akan pernah membunuh pembunuh ini. Dan tak seorang pun mengingkari pendapat Umar ini sehingga menjadi ijma' sahabat. Ada yang mengatakan mengenai wajib membela diri sendiri adalah khilaf. Dan qaul mazhab adalah yang pertama, dan qaul ini dipastikan oleh Al-Baghawi dan Muta'wali. Muta'wali keduanya mensyaratkan dalam wajib membela diri, yaitu harus tidak membahayakan dirinya sendiri, dan pendapat ini disyaratkan Imam Ghazali. Jadi kalau tidak membahayakan diri kita sendiri, bisa melawan, maka lebih bagus kita diwajibkan ya melawan. Tapi kalau membahayakan kita sendiri, kita tidak mampu melawan dalam posisi lemah, ini masih ada khilaf. Makanya Palestina ini pun ada yang tak berani melibatkan diri untuk membela. Kenapa? Ya karena takut nggak kuat ngelawan. Takut nggak kuat melawan. Ini mengambil pendapat yang paling ringan ya. Maka untuk mencegah Israel ini pun bisa dengan berbagai macam cara. Bisa di embargo minyaknya, bisa di boikot produk-produknya untuk menghentikannya. Dan MUI sudah mengeluarkan fatwa kan, boleh kita sudah diperintahkan kita untuk memboikot produknya. Kenapa? Ya karena kalau semakin kaya mereka, semakin banyak nanti rudal lagi digunakan buat bunuh. Rudal itu buatnya kan pakai duit, bukan kayak kacang. Bukan kayak kertas, ya pakai uang.
Ketika produk-produk ekonomi mereka dihantam, maka mereka akan terpukul. Ini juga peringatan. Sebenarnya kalau bahasa saya itu harus dimerdekakan Palestina, hidup damai. Seperti yang disebut tadi, Mesir damai, Yordia damai, Yordania. Ya damai saja, kenapa? Kenapa harus perang? Ya, kalau bisa hidup damai, sudah damai saja kan? Wong Nabi SAW juga damai dulu hidupnya di Mekah, Madinah, di Haramain bersama orang Yahudi. Cuma kalau orang Yahudi dulu sering sekali berkhianat, maka lama-kelamaan diusir dari Mekah, Madinah, Haramain. Di luar Haramain masih dikasih hidup, tapi di luar Haramain nggak boleh lagi, di dalam Haramain nggak boleh lagi. Kenapa? Karena mereka selalu berkhianat. Sampai di perang Ahzab itu mereka bersekutu lagi. Ahzab seluruh golongan kafir Quraisy, golongan-golongan menyerbu Madinah, memeratakan Madinah dengan tanah. Ya, Yahudi tetap membela orang kafir Quraisy. Sampai-sampai Nabi ketakutan. Muncul rasa takut Nabi. Setelah didatangi Jibril, ya Rasulullah, apakah engkau takut? Takut kalah? Aku melihat ini agak sulit melawannya. Kayaknya kita sudah mau kalah ini, kata Rasul. Kata Jibril, jangan takut. Aku dan malaikat akan membela. Bersiaplah engkau, berangkat ke sana, dan aku bersama mereka akan menanamkan rasa takut kepada hati mereka. Begitu. Waktu itu Rasul sudah agak khawatir akan dikalahkan. Kenapa? Karena seluruh Ahzab, perang Ahzab itu semuanya mau membinasakan Nabi SAW bersama sahabat. Dan itu terjadi sudah menjelang sudah mendekat-dekati Nabi Muhammad SAW wafat kan. Perang Ahzab itu termasuk perang yang terjadi di Madinah. Ya, itu maka dari sini nanti turun ayat innal musyrikina najasum fala yaqrabanna hadzal masjidil harami ba'da amihim hadza. Orang-orang musyrik itu tak berhenti memerangi engkau. Orang musyrik ini memang najis. Maka sesudah tahun ini tak boleh lagi menginjakkan kakinya di Mekah, Madinah. Diusir, baru diusir. Karena mereka tidak mau memang berdamai. Berbeda dengan orang yang berdamai, maka berdamai. Maka dimanapun negara-negara Muslim rata-rata, apalagi Asia Tenggara ini yang akidah ulamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, rata-rata orang non-Islam ini aman. Seperti kita, walaupun 90%, 85% Muslim, orang non-Islam di negeri ini aman. Bahkan kadang-kadang saking amannya mereka yang menjalimi kita, ya kan? Harta kekayaan negara diambilin, kadang tanah-tanah negara di macam-macam lah begitu ya. Saking mereka amannya. Kalau tak aman kan, tak mungkin mereka berbuat begitu. Itulah menunjukkan sebenarnya akhlak Islam itu jauh lebih tinggi daripada akhlak-akhlak yang ditunjukkan orang-orang non-Islam, apalagi mereka yang suka berbuat zalim. Karena sebenarnya musuh bersama itu adalah kezaliman. Orang zalim itu musuh umat Islam dan musuh umat non-Islam. Maka Nabi pernah mengatakan dalam hadis sahih, ittaqu da'watal mazlum, takuti kamu doa orang yang dijalimi. Kenapa? Doa orang yang dijalimi itu mustajabun, walau kana kafiran, walaupun orang yang dijalimi itu orang non-Islam, orang kafir. Tidak boleh kita menjalimi. Itu prinsip Islam. Maka Umar bin Khattab itu ketika dia berkuasa, diriwayatkan apa yang terjadi? Ya, salah satu orang Yahudi yang rumahnya digusur Amr bin As. Kenapa digusur? Sebenarnya alasannya sangat bagus. Kenapa? Mau melebarkan masjid. Orang Jumatan nggak cukup lagi. Rumahnya di sebelah masjid. Ya, udah dibeli nggak mau, dibayar mahal juga nggak mau. Ya udah digusur Amr bin As. Tapi ketika dia melapor ke Umar bin Khattab, apa yang dilakukan Umar? Dikasih 2 tulang, satu di garis vertikal, satu di garis horizontal. Kasihkan sama Amr bin As. Melihat garis lurus itu menggeletar, dia ketakutan. Orang Yahudinya heran, kok kamu takut? Kenapa? Masih lihat tulang aja udah takut. Iya, garis yang vertikal ini menyuruh aku berbuat adil. Kalau aku nggak bisa buat adil, maka Umar mau memenggal leherku dengan garis horizontal. Itulah membuat dia ketakutan. Ya. Akhirnya orang Yahudi masuk Islam. Ini Yahudi lemah. Yahudi ini tidak memerangi umat Islam. Nah kalau dia berdamai dengan umat Islam begini, kita nggak boleh perangi, nggak boleh dijalimi. Jangankan diperangi, dijalimi aja nggak boleh. Sebab kalau kita jalimi, mereka berdoa, ya Allah hancurkan umat Islam, hancur nanti umat Islam. Karena doa orang kafir itu walaupun dijalimi itu, walau kafir dikabulkan Allah. Maka musuh dunia itu kejaliman. Begitu. Musuh dunia, seluruh dunia kejaliman. Baik dia orang non-Islam maupun Islam. Itu musuh dunia.
Maka yang membela Palestina pun banyak karena menganggap Israel zalim. Bukan hanya orang Indonesia bela Palestina, orang Amerika juga banyak, Kanada juga banyak, kemana-mana. Tetap ada yang belanya. Sampai pendeta-pendeta pun ada juga yang bela Palestina, walaupun terjadi pro kontra. Kita sebagai Muslim ya tetap kita meyakini Palestina di pihak yang benar, begitu kan. Nah inilah fikih Islam kalau kita pahami secara lebih rinci dan kontekstual untuk konteks kehidupan kita hari ini. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya kira itu saja dulu penjelasannya ya. Tahan.